Rekan sekalian, jelas berarti di sini dikatakan jiwa yang suci. Baik, tadi saya akan ulang, jiwa yang suci itu siapa? Ini yang paling penting kita harus jelaskan. Kalau ustadz-ustadz akhir zaman itu, ya banyak sekali lah, ya hampir semua ustadz akhir zaman menyatakan ini merujuk kepada seseorang. Ada yang menyebutkan ini adalah Presiden Turki. Ada yang menyatakan ini adalah tokoh tertentu di Palestina. Ini ada yang menyatakan tokoh tertentu di saat ini yang masih hidup, yang akan meninggal nanti, dibunuh. Intinya dianggap tokoh-tokoh idolanya disebut-sebut. Apakah itu betul cara penafsiran dari jiwa yang suci ini? Oke, katakanlah Erdogan, Presiden Turki. Apakah betul dia jiwa yang suci? Saya pikir agak sulit kita mengatakan bahwa Erdogan benar-benar dianggap jiwa yang suci. Mungkin saja dosanya juga banyak, mungkin juga kesalahannya juga ada. Jadi bukanlah jiwa yang suci. Kalau kita bicara baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah jiwa yang suci, karena beliau sudah diprotek dari berbagai kesalahan, beliau maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan, karena selalu diingatkan oleh malaikat Jibril, itu maksum, terbebas dari kesalahan dan keliruan. Itu jiwa yang suci, insya Allah. Tapi kalau Erdogan, disebut-sebut Erdogan, saya geleng-geleng kepala. Saya simpatisan Erdogan, saya mendukung beliau, saya bahkan mendoakan untuk beliau menjadi pemimpin, lahirlah pemimpin Islam sebelum Al-Mahdi. Tapi saya tidak setuju, jauh daripada dugaan saya dia adalah disebut dengan jiwa yang suci. Apalagi tokoh-tokoh lain. Ada juga yang mengatakan jiwa yang suci ini nanti adalah tokoh amirnya Jamaah Tabligh sekarang ini. Ada juga yang menyampaikan itu di dalam tulisan-tulisan. Mereka sekalian, kita lihat, harus lihat teks di bawah. Nah, jiwa yang suci ini membuat malaikat juga menangis. Ya. Baik ke malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang maksudnya makhluk Allah. Yang di langit itu kan malaikat, menangis. Dan semua orang yang ada di bumi juga menangis. Berarti baik muslim maupun non-muslim kalau begitu. Ya. Karena di sini siapa saja yang ada di langit dan di bumi menangis. Itu harus lihat teks berikutnya. Nah sekarang kalau Erdogan menangis, orang non-muslim menangis nggak? Belum tentu. Ya. Kemudian orang Hindu, Buddha menangis belum tentu. Ya. Tapi di sini ada satu syarat di mana semua orang menangis, berarti baik muslim maupun non-muslim. Jangankan begitu, Erdogan belum tentu semua orang muslim menangis. Belum tentu juga. Ya. Nah, orang-orang Iran mungkin tidak akan menangis kalau Erdogan katakanlah berbunuh. Karena belum tentu semua orang Iran menyukai Erdogan. Nah, maka kalau kita lihat yang sesungguhnya, ini adalah anak-anak kecil yang terbunuh di dalam konteks
peperangan dan perselisihan antar umat di dunia ini. Jadi saya lebih yakin, lebih afdol, dan saya insya Allah ini yang paling benar. Mereka anak-anak kecil, jiwa-jiwa yang terbunuh. Karena kalau melihat anak kecil, saya pun, kalau misalkan ada anak kecil tiba-tiba kena bom, ya karena perang, saya tidak melihat itu non-muslim. Katakanlah terjadi di Amerika, di Australia, ada anak kecil yang terbom, kemudian anak kecil masih bayi, kemudian ada bekas luka-luka karena serpihan bom. Saya menangis juga, Masya Allah, ini bayi. Ya, tidak akan, kita kalau melihat bayi tertabrak, kita kalau melihatlah bayi dibunuh orang, kita nanya nggak? Misalnya agamanya bayi, muslim atau non-muslim? Kan tidak melihat itu. Pasti menangis kita. Berarti kita murka terhadap penganiayaan sosok itu. Coba pakai logika. Makanya saya katakan, memahami agama tidak hanya sekedar teks saja, tapi juga harus pakai akal sehat, pakai logika. Karena Allah sudah memberikan kita akal itu untuk berpikir. Tapi herannya, ini disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah bikin bukunya banyak. Ya. Ada di Solo itu ustadz. Ya. Yang punya toko buku banyak dan sebagainya. Itu juga merujuk kepada seseorang seolah-olah tidak menjelaskan bahwa jiwa yang suci ini bukanlah seseorang, tapi sifat, lebih kepada sifat, ya. Begini, disebut jiwa suci atau nafs az-zakiyah, ya, atau sifat. Ini lebih kepada jiwa suci itu kan nafs az-zakiyah, yaitu sifat. Bukan nama seseorang, gambaran yang bukan termasuk urusan yang diketahui secara pasti. Jadi ketika menyangkut nafs az-zakiyah itu bukan sesuatu yang pasti sosok gitu loh. Tapi seperti sifat jamak, mirip dengan kalam Allah yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada kalimat, apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Nah, seperti itu mirip. Jadi sifatnya tidak bisa diketahui siapa sosoknya.